Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Badawi, jurusan Manajemen Bisnis di Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kepemimpinan, manajemen waktu, dan disiplin. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemauan yang ada di dalam diri seseorang untuk memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Yang kedua, tugas dan peran pemimpin. Menurut James A.F. Stoner, tugas utama seorang pemimpin adalah: satu, pemimpin bekerja dengan orang lain; dua, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan; yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas; yang keempat, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual; yang kelima, manajer adalah seorang mediator; yang keenam, pemimpin adalah politisi dan pengamat; yang ketujuh, pemimpin membuat keputusan yang sulit. Selanjutnya, manajemen waktu. Pengertian manajemen waktu. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur atau mengelola. Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Secara umum, manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan tertentu melalui atau dengan cara menggerakkan orang lain. Faktor yang mempengaruhi manajemen waktu antara lain, menurut Rahardi menjelaskan beberapa faktor yang menentukan tercapainya proses manajemen waktu pada mahasiswa, antara lain sebagai berikut. Satu, faktor dalam diri yang melakukan kesalahan. Faktor ini menjadi faktor utama setiap manusia belajar dari kesalahan hidupnya. Dengan manajemen, manusia meminimalisir kesalahan di masa lampau. Yang kedua, faktor pandangan hidup. Pandangan ini mampu memacu motivasi mahasiswa, seperti untuk apa berkuliah, setelah lulus, apa yang akan dilakukan. Dengan pandangan hidup yang jelas dan tergambar, akan menentukan pandangan hidup. Yang ketiga, faktor lingkungan kampus. Pada dasarnya, lingkungan kampus menjadi barometer kreativitas mahasiswa. Dengan fasilitas kampus yang memadai, mahasiswa mampu menimba ilmu secara otodidak yang kurang didapat di bangku kuliah. Hal ini mempersingkat proses belajar kognitif mahasiswa. Selanjutnya, pengertian disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Pendapat lain mengatakan, arti disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati. Dalam hal ini, sikap disiplin sangat berhubungan dengan norma, prosedur, aturan, dan lain sebagainya yang ada di masyarakat. Tata tertib mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kedisiplinan, karena kedisiplinan merupakan salah satu faktor penting dalam penegakan peraturan dan tata tertib. Selanjutnya, manfaat disiplin bagi mahasiswa.
Sebagai seorang mahasiswa, kedisiplinan merupakan hal yang harus dimiliki karena akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Seorang mahasiswa dikatakan memiliki komitmen dalam belajar jika selalu bersemangat menjalankan setiap kewajibannya sebagai mahasiswa. Disiplin akan mengantarkan mahasiswa dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, hubungan antara kepemimpinan, manajemen waktu, dan disiplin. Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin yang dilaksanakan oleh seseorang. Bagi seorang pemimpin, mengelola waktu adalah hal yang terpenting dalam menjalankan tugas agar tercipta kedisiplinan. Pemimpin ideal dapat memanfaatkan waktunya dengan tepat dalam mengelola organisasi. Oleh sebab itu, pemimpin juga harus mengelola sedemikian rupa waktunya dengan baik agar ia dapat memimpin organisasi. Demikianlah sedikit artikel yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.